Selamat berjumpa kembali dalam acara Serambi Religius dari pinggiran Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya berharap semoga semua umat beriman sekalian, para pencinta setia YouTube Serambi Religius, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita awali renungan kita pada kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini tanggal 30 September merupakan hari penutupan bulan Kitab Suci Nasional. Selama 1 bulan penuh di gereja-gereja Katolik ditaktahkan Kitab Suci, dan kita semua diharapkan menjadikan bulan ini sebagai bulan penuh rahmat, membaca, menggali, dan mengenal ayat-ayat Kitab Suci di tengah keprihatinan dunia dan negara Indonesia khususnya. Semoga Anda sekalian diteguhkan oleh sabda Tuhan yang meneguhkan hidup kita. Dan di akhir bulan Agustus ini, Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Bicara tentang Santo Hieronymus, maka konteks pembicaraan kita tidak terlepas dari perannya terhadap Kitab Suci. Ingat, dia bukan seorang penulis Kitab Suci, tetapi jasanya sebagai penterjemah baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin. Dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aram.
Maka satu ungkapannya yang sangat terkenal, selain dia menerjemahkan, beliau juga tekun dalam menulis komentar-komentar tentang beberapa perikop atau kitab suci. Beliau pernah mengungkapkan suatu ungkapan yang sangat indah. Dia mengatakannya demikian: orang yang tidak tahu akan kitab suci berarti tidak tahu akan Kristus. Luar biasa. Sekali lagi, orang yang tidak tahu akan kitab suci berarti tidak tahu akan Kristus. Mengapa ungkapannya itu begitu bergaung dan bergema di seluruh penjuru dunia? Karena dari kitab sucilah kita mengerti, mengenal, menghayati siapa itu Yesus Kristus. Dari mana Anda tahu tentang Yesus Kristus kalau bukan dari kitab suci? Maka kalau orang berkomentar banyak, sementara dia sendiri tidak pernah membaca kitab suci, saya ragu. Jangan-jangan dia menciptakan Yesus Kristus menurut versi dan konsepnya sendiri. Kalau seperti ini gawat dong. Para saudara-saudariku yang terkasih, sungguh bahwa kehidupan para orang kudus menunjukkan mereka telah meninggalkan segala-galanya demi Tuhan. Maka ketika para murid dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya, mereka membuat alasannya bermacam-macam. Izinkan dahulu ikut menguburkan Bapakku yang baru mengembuskan nafas terakhir. Lalu Yesus menjawab, biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lain lagi mengatakan, izinkanlah aku dahulu pergi pamitan, belum diadakan pesta perpisahan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, para kudus telah membajak dan menguji imannya tanpa ragu. Kita sekarang merasakan buah-buah hidup mereka. Maka Yesus memberikan suatu fokus atau ajaran yang menghantar kita untuk ikutilah Dia sepenuhnya, sebagaimana para kudus termasuk Santo Hieronymus yang kita rayakan peringatannya hari ini sekitar 1600 tahun atau 16 abad meninggal beliau, dan telah meninggalkan kepada kita banyak cerita tentang kitab suci. Siapa itu Santo Hieronymus? Sebagaimana di bagian awal saya katakan, peran beliau pertama adalah beliau menjadi sekretaris pribadi Paus Damasus karena beliau memiliki kecerdasan di dalam penguasaan beberapa bahasa. Maka kecerdasannya itu pula lah dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan Aramik ke dalam bahasa Latin. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, beliau sungguh-sungguh menyadari semuanya itu, maka beliau menuliskan beberapa komentar terhadap kitab suci Perjanjian Lama, di antaranya terhadap kitab Nabi Yesaya, juga terhadap kitab Yoel. Ungkapan-ungkapannya yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa sebagaimana di awal saya katakan, Kristus itu kuasa Allah dan kebijaksanaan Allah.
Maka orang yang tidak tahu akan isi kitab suci, dia juga tidak tahu akan Allah dan kebijaksanaannya. Dia juga tidak tahu akan kitab suci, berarti dia tidak tahu akan Kristus. Dan dalam perjalanannya, berkat keuletan dan kecerdasan dalam penguasaan bahasa, lagi-lagi sangat terkenal dewasa ini bahwa Hieronymus menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin, dan terjemahan Hieronymus dikenal dengan nama Vulgata yang artinya populer dan sampai kini masih dianggap sebagai terjemahan yang resmi dan sah oleh gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa peran Santo Hieronymus. Maka marilah kita mengikuti teladan dia, juga mencermati jejak peziarahannya dengan ungkapan-ungkapan yang bagi saya sangat tertarik, mengatakan barang siapa tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Maka saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita. Baru-baru ini di sebuah keuskupan dihebohkan dengan berita bahwa pastor mencuri uang umat. Ceritanya adalah ketika keluarga itu mengundang pastor untuk makan di rumahnya. Ternyata ketika hendak makan, di atas meja terdapat tumpukan uang dengan nominal sekitar 5 juta rupiah. Lalu pastor itu diam-diam, khawatirnya kena siram sup yang akan diminum, mungkin kena rembesan tulang ikan atau tulang daging, atau kena remah-remah nasi atau sayur. Maka pastor mengambil uang itu untuk mengisi di dalam kitab suci yang ada di pinggiran meja. Malam harinya setelah pastor pulang, suami istri berkelahi luar biasa. Lalu mereka menyimpulkan pastor telah mencuri uang kita. Karena apa? Orang yang terakhir datang ke rumah dia adalah pastor. Mereka besok paginya, pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, mereka datang ke pastoran. Lalu pastornya terkejut. Ada apa ibu dan bapak? Wah, keluarga langsung marah. Pastor mencuri uang kami. Loh, pastor terkejut. Uang berapa bu yang dicuri? 5 juta rupiah. Oh ya ibu dan bapak, mohon maaf. Uang itu saya sudah isi di dalam kitab suci. Karena ketika kita makan, uang ada di atas meja. Khawatirnya kotor, kena remehan, kerembesan uang, sup, atau daging, atau ikan, atau sayur. Maka dalam kitab suci. Wah, Pak Sutri itu malu luar biasa. Karena ternyata kitab suci tidak pernah dibuka dan tidak pernah diketahui uang itu. Maka dibuatlah klarifikasi pemulihan nama baik dengan mengintrospeksi diri. Yang salah adalah Pak Sutri. Semoga kita tidak seperti ini, karena kita adalah orang-orang pencinta kitab suci. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.